Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode yang kedua dari seri Give Thanks with a Grateful Heart akan berjudul Mengapa Yesus Mengucap Syukur. Bila Yesus adalah Tuhan dan semua yang ada di dunia ini Ia juga menciptakan sebagai Allah bagian dari Tritunggal, mengapa Ia perlu bersyukur kepada Bapa seperti yang diperlihatkan banyak di dalam kisah-kisah Injil. Dan ini adalah kenyataan yang kemudian dimanfaatkan oleh pengajaran yang menentang keilahian Kristus. Tetapi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11, kita akan melihat alasan Yesus mengucap syukur dan kemudian bagaimana kebenaran yang ada di balik semua itu. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Gaya hidup bersyukur yang diperlihatkan oleh umat Tuhan dalam Perjanjian Lama banyak diungkapkan melalui upacara-upacara perayaan korban, mazmur-mazmur, dan bahkan tindakan-tindakan daripada tokoh-tokoh Perjanjian Lama seperti Daud. Kemudian dia menetapkan korban ucapan syukur berupa puji-pujian di gerbang bait suci ketika orang datang membawa persembahan. Dan akhirnya ditetapkanlah puji-pujian itu sebagai korban ucapan syukur baik di pagi hari maupun di petang hari. Ada dua dasar pengucapan syukur di dalam Perjanjian Lama. Pertama, mengakui akan keajaiban, kuasa, serta tindakan-tindakan Tuhan yang begitu menakjubkan. Syukur atas kuasa dan kedaulatan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain dan ciptaannya sendiri. Yang kedua, untuk mendeklarasikan karya dan kebaikan Tuhan yang diterima atau dialami oleh umat Tuhan. Pemeliharaannya, perlindungannya, kebaikan yang diperlihatkan Tuhan kepada umatnya. Dan ini juga menjadi cara umat Tuhan itu bersaksi kepada bangsa-bangsa lain akan kesetiaan dan siapa Allah yang mereka sembah. Kebenaran inilah yang kemudian oleh Yesus dilanjutkan sebagai alasan mengapa Ia sebagai Allah yang menjadi manusia tetap mengucap syukur. Nah, bila Yesus dalam ucapan syukurnya berdoa sebagaimana layaknya orang Yahudi pada masa itu berdoa mengucap syukur, maka kira-kira beginilah doa Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang menyediakan makanan. Yesus tidak bersyukur atas makanan yang ada di tangannya, tetapi dia bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan yang menyediakan makanan itu. Fokusnya bukan di makanan, tetapi di Tuhan penyedia makanan. Jadi kalau kita berdoa untuk makanan, pertama kita bersyukur untuk Tuhan yang menyediakan makanan di meja makan kita. Bukan kita berdoa untuk makanannya semata-mata. Tuhan yang menyediakan. Nah, ini tepat. Dia bersyukur terhadap makanan karena dalam kisah ini makanannya belum ada. Perhatikan, makanannya belum ada. Hanya ada yang ada dalam tangannya. Tetapi untuk makanan yang akan diberikan kepada 5.000 orang yang sedang kelaparan, belum ada makanannya. Dia bersyukur kepada Tuhan untuk menyediakan makanan itu kepada umat. Yohanes memakai kata ekurestesas dalam kata mengucap syukur, seperti kita tahu di dalam istilah ekaristi. Karena bukan cuma Yesus berkata, tapi dia mengucap syukur atas penyediaan, atas pemeliharaan, dan atas kasih setia Tuhan. Kenapa Yesus mengucap syukur? Pertama, karena mengucap syukur merupakan bagian hidup orang percaya di Perjanjian Lama. Dan Yesus tidak pernah membatalkan apapun hukum-hukum di Perjanjian Lama. Dan Yesus melanjutkan kebenaran mengenai pengucapan syukur. Bahkan dia memberikan penekanan di kala keadaan sulit, di kala kekurangan sekalipun, justru dimulai dengan bersyukur. Bersyukur
adalah awal dari mujizat. Kedua, sebagai kesaksian kepada manusia bahwa dia adalah Allah yang diutus oleh Bapa. Janji Allah kepada Israel di Perjanjian Lama akan kedatangan Mesias itu diperlihatkan Yesus dengan salah satunya adalah dia bersyukur. Tindakan mengucap syukur dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang mengingatkan bangsa Israel akan Musa yang diutus Yahweh untuk membebaskan Israel dari perbudakan dan memelihara mereka di padang belantara. Dalam peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42, dikatakan begini, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 42 ini menegaskan Yesus diutus oleh Bapa. Dialah Mesias itu. Dan yang ketiga, Yesus ingin mengingatkan pendengarnya saat itu dan kita sekarang yang percaya akan sikap ketergantungan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Yesus waktu dia mengucap syukur juga dia berkata, demi orang-orang di sekeliling saya ini, engkau akan memberitahukan, menegaskan, meneguhkan aku adalah orang yang diutus oleh Bapa. Dengan kata lain, Yesus ingin menyaksikan akan kuasa, kesaksian, akan kebaikan dan pemeliharaan kehidupan yang Allah Bapa sediakan. Alasan ini benar-benar suatu kebenaran yang perlu kita lanjutkan. Ada satu hal yang menarik setelah dia mengucap syukur. Ia terus memecahkan dan membagikan roti itu kepada murid-muridnya untuk diteruskan kepada mereka yang sudah duduk menanti. Kenapa Tuhan tidak langsung aja sih berdoa lalu dengan cara supranatural roti itu turun dari langit seperti mana yang turun dari langit setiap hari untuk memberi makan bangsa Israel 40 tahun? Kenapa tidak? Kenapa yang dia lakukan justru memecah roti ini dan membagikan kepada murid-muridnya? Pelajaran yang menarik di sini adalah setelah kita bersyukur, kita perlu bertindak. Dan Tuhan telah memilih manusia yang lemah, rapuh ini menjadi saluran berkat ilahi kepada manusia lainnya. Kalau kita lihat di Alkitab Perjanjian Lama, Musa itu tidak pintar bicara setelah dia lari dari Mesir. Gideon, anak bungsu dari keluarga Manasye, yang tidak penting. Dan akhirnya dipakai Tuhan membebaskan Israel dari penjajahan Midian. Daud, anak yang kecil dilupakan oleh keluarganya. Tapi dipakai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari teror Goliat dan bangsa Filistin. Paulus di Perjanjian Baru mengingatkan orang-orang Korintus yang angkuh dan sombong bahwa apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 1 Korintus 1 ayat 27. Yesus memberi teladan yang utama untuk senantiasa bersyukur, mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui kekuasaannya, mengandalkan Allah, dan menyaksikan kepada dunia akan Injil Kristus Yesus sebagai jalan keluar dan kabar baik. Dan Dia telah menetapkan dan telah memilih kita untuk menjadi jawaban doa orang lain. Banyak orang yang sekarang ini berseru kepada Tuhan untuk pertolongan, untuk pemeliharaan. Mereka berseru dan mereka mungkin berkata, bila engkau betul ada Tuhan, tolong aku, jawablah aku. Dan bagaimana cara Tuhan menjawab mereka? Tuhan akan memakai kita orang percaya
dan menerima kepekaan itu, lalu kemudian menjadi saluran berkat kepada mereka. Dan inilah yang luar biasa. Tuhan mau kita menjadi jawaban doa kepada sesama kita. Mari kita bersyukur bukan hanya apa yang kita terima, tapi kita bersyukur kita dipakai Tuhan meringankan penderitaan orang lain dan membantu mereka untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Yesus telah memberikan teladan bersyukur kepadaku. Aku ingin hidup bersyukur senantiasa, mengandalkan Engkau, bersedia dipakai sebagai alat jawaban doa kepada sesamaku manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.